itu gampang-gampang susah. Assalamualaikum. Artinya apa? Datang di podcast Ilmu tetap berjalan Politik dengan lancar sejauh ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman insan politik muda dimanapun kalian berada, selamat datang di podcast Ilmu Politik Daily Politik Universitas Bangka Belitung. Pada kesempatan hari ini saya akan mengajak teman-teman mengenalkan secara mendalam program studi jurusan ilmu politik yang ada di Universitas Bangka Belitung. Nah, kesempatan kali ini juga kita mendatangkan narasumber. Beliau merupakan salah satu dosen di Universitas Bangka Belitung, yaitu Bapak Ariandi Azulkarnain SIP MSI. Selamat datang Bapak di studio kami. Terima kasih Mbak Andini atas undangannya bisa ngobrol bareng di podcast kita pada kesempatan kali ini. Oke. Sebelumnya mungkin kita tanya kabar dulu ya Pak. Apa Siap. kabar Pak? Alhamdulillah dalam keadaan sedikit pancaroba akhir-akhir ini, jadi suara agak sedikit terganggu, tapi insya Allah aktivitas tetap berjalan dengan lancar sejauh ini. Oke, pada kesempatan pertama kali ini saya akan mengajak teman-teman pendengar semua untuk berbicara tentang jurusan yang ada di Universitas Bangka Belitung yang lebih spesifikasinya yaitu ilmu politik nih Pak. Oke. Jadi mungkin kita bisa masuk ke sejarah dulu ya Pak ya. Oke. Karena menurut info yang saya baca, Universitas Bangka Belitung terutama jurusan ilmu politik ini berdiri pada tahun 2016. Oke. Dan pada saat itu terbentuk dua program studi. Pertama ada ilmu politik dan sastra Inggris nih Pak. Menurut Bapak, bagaimana sih Pak perkembangan ilmu politik yang ada di Universitas Bangka Belitung? Mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman pendengar. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Mbak Andini atas pertanyaannya dan kesempatannya. Pertama sekali yang ingin saya sampaikan kepada seluruh penonton dan insan politik yang ada di luar sana terkait dengan sejarah dari berdirinya ilmu politik itu sendiri. Sebenarnya saya mau mengklarifikasi bahwa ilmu politik itu berdiri melalui SK Menteri itu sejak tahun 2015. Tahun 2016 itu adalah angkatan pertama yang kemudian kita terima dan sampai hari ini sudah memasuki angkatan ke-8. Dan dari perkembangannya memang jurusan ilmu politik sudah banyak sekali melahirkan lulusan, udah lebih dari 70 lebih lulusan yang sudah dihasilkan dari jurusan ilmu politik, dan mereka semua tersebar dalam bidang pekerjaan yang berbeda-beda memang, dan tentunya ada yang sesuai dengan kebutuhan dari pasar kerja hari ini, dan beberapa lainnya juga mencoba peruntungan baik itu berwirausaha maupun melakukan aktivitas pada umumnya gitu. Dan memang ketika kita bicara program studi ilmu politik, maka program studi ini adalah program studi yang salah satu berdiri di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan cakupannya jurusan ilmu politik juga akan mempelajari tentang apa itu negara, apa itu kekuasaan, bagaimana pengambilan keputusan, bagaimana merumuskan sebuah kebijakan, dan kemudian kita juga membahas tentang bagaimana membuat sebuah distribusi dan alokasi terkait dengan tata kelola sumber daya yang ada dalam sebuah negara. Nah, secara umum begitu Mbak Andini ya terkait dengan jurusan kita. Mungkin lebih detailnya nanti teman-teman di luar sana bisa nantinya untuk berkunjung atau memang melihat halaman website atau informasi yang ada, baik itu Instagram, baik itu nantinya juga ada website dan beberapa media lain yang mungkin menambah informasi yang mungkin terbatas untuk saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin itu Mbak Andini terkait dengan sejarah dari ilmu politik itu sendiri. Baik, sangat menarik sekali tadi penjelasan yang telah dijabarkan oleh Bapak dosen Pak Ariandi. Nah, mungkin kita bakalan mengulik lebih dalam lagi nih Pak. Kan di ilmu politik itu banyak sekali mata kuliahnya ya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada pendengar tentang mata kuliah apa saja sih yang sering sekali dibahas di Universitas Bangka Belitung, terutama di jurusan ilmu politik ini. Oke, baik. Sebenarnya ini pertanyaannya bisa dijelaskan secara panjang, tapi saya coba untuk sederhanakan bahwa
ilmu politik itu adalah sebagai sebuah ilmu pengetahuan, dia berkembang dan kemudian mengalami diversifikasi atau istilahnya pembagian-pembagian yang lebih luas. Jadi di politik itu di ilmu politik kita juga membahas tentang hubungan politik dan ekonomi melalui mata kuliah ekonomi politik, terus hubungan politik dengan tata kelola lingkungan hidup dengan politik ekologi di sana. Kita juga membahas tentang mata kuliah salah satunya ada sistem kepartaian dan pemilu yang orang lain di luar sana hanya memikirkan bahwa ketika belajar politik itu orientasi di kepala mereka adalah pemilu dan partai politik. Padahal bicara tentang bicara tentang jurusan ilmu politik itu bicara cakupannya itu luas sekali gitu. Bahkan hubungan politik dan sejarah kita juga akan melihat bagaimana orientasi sejarah-sejarah itu bisa digunakan dalam kacamata politik untuk memprediksi masa depan. Dan juga ada lagi mata kuliah lain, ada bisnis dan politik, ada mata kuliah politik identitas, ada mata kuliah yang menjadi mata kuliah wajib kita ya pengantar ilmu politik, dan sebenarnya begitu banyak mata kuliah kalau teman-teman nanti bisa gali dalam kurikulum yang ada di Universitas Bangka Belitung terkhusus ilmu politik itu menyajikan begitu banyak mata kuliah yang korelasinya pada output atau pada hasil yang akan dihasilkan oleh prodi. Nah, prodi nanti dari mata kuliah itu akan membentuk spesialisasi dari mereka-mereka yang akan lulus. Nah, mereka-mereka yang lulus tadi dan mendapatkan mata kuliah itu akan mendapatkan kemampuan-kemampuan. Tapi saya ingin menekankan bahwa kemampuan dalam ilmu politik terkhusus di jurusan ini akan melihat pada dua hal. Yang pertama, kemampuan mereka berbicara atau public speaking, menyuarakan pendapat dan mengeluarkan gagasan. Dan yang kedua, bagaimana kemudian mereka menyusun narasi itu ke dalam tulisan. Jadi apapun bidang kerjanya, maka output skill yang akan terlihat dari seorang insan politik yang terkhusus yang belajar ilmu politik akan punya skill di sana gitu. Nah itu hal-hal yang saya kira perlu diketahui oleh teman-teman di luar sana terkait dengan ilmu politik itu sendiri. Oke. Banyak sekali ternyata cakupan dari ilmu politik tersebut ya Pak ya. Nggak cuman kita bicara tentang politik, pemerintah dan lain-lain, tapi juga kita mempunyai aspek cakupan ilmu pengetahuan yang sangat luas. Tadi Bapak sempat singgung kalau misalkan jurusan ilmu politik itu saat ini di Universitas Bangka Belitung sudah mencetak 75 lebih lulusan. Dan mungkin kalau misalkan bisa kita lihat hari ini banyak sekali lulusan ilmu politik yang mungkin dari segi karir ada pada satu jalur saja ya, ada banyak sekali bidang pekerjaan yang mereka geluti pada akhirnya kan. Ternyata ada potensi bahwa belajar politik itu bukan hanya sekedar jadi politisi gitu kan, maksudnya begitu kan. Oke. Saya coba terjemahkan dari pertanyaan Mbak Andini. Baik Mbak Andini, terima kasih pertanyaannya dan saya kira itu menarik untuk didiskusikan bahwa setiap jurusan atau setiap program studi sebenarnya mempunyai yang namanya CPL, Capaian Pembelajaran dari lulusan itu sendiri. Jadi pembelajaran yang mereka geluti selama kuliah itu akan berorientasi kepada tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari mereka yang sudah mengikuti pembelajaran. Nah, apa saja yang menjadi CPL pada jurusan ilmu politik? Yang pertama itu adalah mereka berpotensi bisa bekerja di bidang politik dan pemerintahan. Itu pertama. Politik pemerintahan itu bisa menjadi ASN, bisa mengikuti ya kontestasi ASN ya, dalam arti mendaftar sebagai ASN. Mereka bisa, lalu kemudian mereka bisa juga masuk ke dalam politik praktis atau masuk ke dalam partai politik hari ini atau kerja-kerja di luar sana terkait dengan pemenangan pemilu dan lain-lain. Dan selain dari itu juga mereka bisa saja bekerja sebagai konsultan politik yang orientasinya itu juga pada bidang politik praktis. Artinya memperdalam pengetahuan dan memperdalam bidang dalam politik dan pemerintahan. Itu aspek pertama. Aspek selanjutnya adalah mungkin bisa masuk ke dalam perusahaan. Ini juga ada dalam mata kuliah kita di mana banyak sekali yang kerja sekarang sebagai human resource misalnya di sebuah perusahaan atau kemudian jadi humas dan lain-lain, karena itu tadi kan output kita ada dua hal. Pertama public speaking, yang kedua menulis. Artinya kemampuan itu bisa dimaksimalkan sebenarnya tidak hanya di dalam bidang politik dan pemerintahan. Dia bisa juga bekerja sebagai mereka yang bekerja dalam perusahaan gitu. Dan selanjutnya ada LSM atau NGO. Nah, ini juga menarik gitu karena teman-teman saya dulu saat selesai kuliah di ilmu politik,
mereka itu kerja di beberapa LSM seperti Walhi, mungkin ada LSM lain jikalah Hari kalau yang ada di tempat saya, dan LSM lingkungan maupun LSM politik lainnya yang saya kira concern pada isu-isu tertentu, dan itu bisa dilihat dari lulusan kita. Dan selanjutnya mungkin bekerja sebagai media juga menarik hari ini karena tidak sedikit juga maksud saya mahasiswa lulusan ilmu politik itu juga bekerja sebagai wartawan gitu, sebagai mereka yang kerja di media seperti analisis di media dan lain-lain. Dan saya kira itu juga tidak terpaku bahwa kemampuan politik juga dibutuhkan pada ruang bisnis dan membaca peluang dan lain-lain gitu. Artinya ada juga teman-teman kita yang lulusan ilmu politik yang mungkin tidak bekerja pada beberapa aspek tadi, tapi kemudian mereka kerja di bidang swasta atau lebih berwirausaha dan lain-lain. Saya kira pengetahuannya juga menjadi menarik dan penting karena di sana mereka juga harus mampu menggunakan public speaking itu dengan baik. Saya kira itu beberapa proyeksi ya. Proyeksi artinya tidak harus seperti itu, tapi kemudian mereka punya opsi ke sana. Jadi itu adalah beberapa hal yang saya kira bisa dimaksimalkan nanti buat teman-teman yang ingin bergabung dan yang saat ini sedang berkuliah di ilmu politik untuk kemudian punya proyeksi masa depan. Saya mau jadi apa sih lulus dari ilmu politik? Saya kira itu beberapa penjelasan ya terkait dengan profil atau profesi karir terkait dengan potensi masa depan di ilmu politik. Baik, sangat menarik sekali tadi penjelasan yang sudah digambarkan oleh Pak Ariandi ya. Oke Pak, berbicara tentang tadi kita sudah banyak sekali mengulik tentang jurusan kita juga sudah menjabarkan apa-apa saja yang ada mata kuliah yang terdapat di jurusan kita. Ngomongin tentang, mungkin kita akan masuk ke segmen keunggulan dari ilmu politik Universitas Bangka Belitung nih Pak. Bisakah Bapak jelaskan kepada para pendengar kalau misalkan di Universitas Bangka Belitung terutama di jurusan ilmu politiknya itu terdapat keunggulan apa saja sih Pak? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Ya, ini menarik ya. Kalau kita bicara keunggulan sebenarnya ini kan bicara promosi ya. Saya nggak akan melebih-lebihkan atau mengurang-ngurangi, tapi intinya teman-teman bisa lihat sendiri profil dosen kita. Nah, di ilmu politik itu ada, di PD Dikti kita itu ada sekitar 17 orang dosen, dan di mana di 17 orang dosen itu sudah ada 1 orang profesor hari ini. Beliau juga memiliki tugas tambahan sebagai seorang rektor. Jadi rektor Universitas Bangka Belitung itu adalah dosen di jurusan ilmu politik. Nah, beliau sekarang adalah seorang profesor, dan tentu itu menjadi anugerah bagi ilmu politik bahwa ternyata jurusan kita yang dianggap masih baru berdiri sejak 2016 tapi sudah memiliki seorang profesor. Dan tentunya ada 3 orang doktor termasuk beliau, termasuk Pak Ibrahim tadi sebagai profesor. Beliau sekarang 3 orang itu kemudian mengisi jabatan-jabatan tersendiri nantinya di dalam, dan kemudian kita juga punya stok calon doktor atau kandidat doktor yang sedang studi hari ini. Ada beberapa dosen yang saya hitung itu sejauh ini ada calon doktor itu sekitar 6 orang dosen, dan selebihnya adalah beberapa dosen lain yang sekarang sedang aktif mengajar di jurusan ilmu politik. Nah, dari profil dosen tadi kemudian kita lihat apa saja sih yang sudah dilakukan para dosen. Nah, jadi dosen ini kerjaannya bukan hanya sekedar mengajar di ilmu politik, tapi juga memiliki potensi dan keahlian masing-masing yang kemudian bisa memberikan dampak bagi perkembangan jurusan kita. Seperti ada yang kemudian digunakan sebagai tim ahli untuk membentuk sebuah kebijakan, ada yang kemudian bekerja dan bekerja sama dengan beberapa stakeholder atau kelompok dari pemerintahan dan beberapa lainnya. Selain dari itu, di luar dari dosen tadi, program studi kita juga sudah melakukan MOU atau kerjasama. Jadi kerjasama ini bisa lintas universitas antar jurusan maupun yang sama jurusannya dengan ilmu politik. Dan selain itu kita juga punya kerjasama dengan beberapa stakeholder lain. Misalnya kita sedang kerjasama nih untuk kelas internasional. Kita ada namanya Eurasia Foundation yang menyelenggarakan perkuliahan internasional atau kuliah kelas internasionalnya. Dan yang kedua, kita juga sedang melakukan kerjasama dengan salah satu kampus yang ada di Norwegia melalui dana hibah untuk kegiatan riset dan pengembangan di sektor politik lingkungan secara spesifik, dan umumnya juga ngomongin soal politik. Nah, itu beberapa hal yang saya kira bisa teman-teman semua ketahui bahwa ternyata di ilmu politik itu sendiri sebenarnya sudah semakin baik
upaya untuk mencapai visi. Nah, visi kita sendiri adalah menjadi jurusan dengan kemampuan atau spesialisasi pada bidang riset, dan itu semua tercermin dari aktivitas-aktivitas kerjasama yang sudah kita bangun. Mungkin itu Mbak Andini terkait dengan apa saja yang sudah kita lakukan, dan tentunya ada banyak sekali juga kalau kita bicara tentang mahasiswa. Mahasiswa kita juga sudah banyak yang berprestasi, ada yang kemudian di bidang seni, bidang olahraga itu juga mendapatkan penghargaan, lalu teman-teman yang di bidang akademik juga sama sebenarnya. Jadi teman-teman bisa menggali sebenarnya lebih banyak informasi nanti detailnya dalam halaman atau website maupun media sosial yang ada di Universitas Bangka Belitung, terkhusus di jurusan kita Ilmu Politik. Baik teman-teman, kita sudah ada di sesi akhir pembicaraan kita tentang Universitas Bangka Belitung, terutama di jurusan Ilmu Politik sendiri. Mungkin ada statement Pak, statement closing kepada teman-teman pendengar yang ingin disampaikan? Oke, baik Mbak Andini. Mungkin closing statement dari saya adalah agar teman-teman di luar sana untuk kemudian bisa menjadikan jurusan Ilmu Politik sebagai opsi atau kemudian pilihan-pilihan bagi teman-teman semua untuk mempelajari lebih banyak tentang negara, tentang kekuasaan, tentang pengambilan keputusan, tentang kebijakan, dan bagaimana membuat alokasi dan distribusi di dalam tata kelola sumber daya. Spesifiknya begitu, dan mungkin teman-teman di luar sana silahkan, kami dengan terbuka untuk menerima teman-teman muda untuk kemudian bisa bergabung bersama kami di jurusan Ilmu Politik, dan akan senang sekali kalau memang kita semua bisa saling bersinergi memberikan kontribusi bagi Kepulauan Bangka Belitung khususnya, dan tanah air yang kita cintai yakni Indonesia pada umumnya. Dan saya kira ini menjadi penting untuk kita semua pelajari bagi kehidupan kita, karena memang ilmu politik itu adalah ilmu yang sangat berkaitan dengan kebutuhan hidup kita sehari-hari. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita akan tidur kembali, itu seluruh aktivitasnya diatur di wilayah politik. Saya kira mempelajari tentang politik menjadi satu hal yang menyenangkan sebagai sebuah ilmu, dan saya kira itu merupakan sesuatu yang berbeda experience-nya ketika teman-teman ikut dan bergabung bersama kami. Mungkin itu Mbak Andini closing statement dari saya. Saya kira cukup ya dari saya. Terima kasih banyak teman-teman pendengar dan Bapak Riyandi atas waktu dan kesempatannya telah mampir ke podcast studio kami. Baik teman-teman, kita akan sudahi episode pertama kita kali ini, dan mungkin di lain kesempatan kita akan berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.